sebagai akademisi, Pak? Baik, terima kasih. Saya langsung saja, Pak Moderator, Bu Nurlani, Pak Muhajirin. Ya, begini, saya tadi melihat beberapa penjelasan yang sepertinya anak-anak saya ini mahasiswa harus betul-betul masuk dalam pemahaman ini, karena jangan sampai nanti ada keliru persepsi yang nanti akan bisa membuat adik-adik ini antara tidak memilih dan atau galau dan akan terjerumus di dalam suatu lingkungan yang akan mempengaruhi adik-adik untuk memilih. Saya berpikir bahwa ada sebuah, saya memandang dari aspek sains ya, aspek sains perilaku dan psikologis kesehatan. Jadi saya membaca sebuah buku yang cukup menarik karangan James Clear yang judulnya Atomic Habit. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa lingkungan sangat berperan dan sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Jadi misalnya dalam konteks kebersamaan ini, mahasiswa itu bestie-bestie misalnya, itu pengaruh sekali. Kemudian ikut-ikutan, misalnya oh dia itu merah, kita ikut merah, dia itu hijau, kita ikut hijau, itu pengaruh sekali. Kemudian juga kekuasaan, itu pengaruh. Jadi kalau dosen bilang dapat A, dong ikut situ, terlulus, itu ada pengaruh juga. Maka untuk menghindari terhadap aspek-aspek yang tidak sebenarnya dipilih dari jiwa yang luhur, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan, maka saya mengulik 1-2 menit ya Pak ya, saya mengulik satu sains oleh seorang tokoh yang terkenal, Islam terkenal, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terkenal sampai di Eropa, dan di Eropa memanggilnya dia Averroes karena saking terkenalnya. Dia adik-adik bisa mohon perhatian untuk bisa mencerna apa yang saya bilang, karena ini nanti ujungnya adalah kepemahaman betul-betul dari adik-adik yang adik-adik pegang untuk pada saat nanti memilih. Jadi Ibnu Sina itu dia membedakan, makanya manusia itu adalah paling mulia. Ini konteks pertama filosofi manusia dulu. Yang pertama makhluk itu yang paling rendah serendah-rendahnya adalah makhluk botani atau tumbuhan. Dia pun tugas cuma berkembang biak saja. Kemudian di tingkat kedua, makhluk yang paling di tingkat kedua adalah hawania begitu. Dia itu berkembang biak, punya emosi, bakulai sana bakulai sini begitu. Nah, untuk kita membedakan makhluk antara tumbuhan dan haiwan ini, maka kita disebut dengan makhluk insania. Nah, di dalam makhluk insania ini terbagi juga menjadi beberapa bagian yang kita nantinya akan bisa memanfaatkan itu untuk menentukan satu keputusan. Akal dan hati. Akal itu bukan ujung dari suatu keputusan yang kita ambil melalui akal, bukan. Akal itu adalah alat, dan yang menentukan semua itu adalah hati. Artinya begini, di dalam akal itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang akal itu ada 3. Satu menghadap ke bawah, satu menghadap lurus, satu menghadap ke atas. Yang menghadap ke bawah namanya akal potensial. Misalnya, nguni lihat air mineral, nguni lihat laptop, nguni lihat HP. Lihat saja. Kemudian nguni cerna. Kemudian akal yang tengah adalah setelah melihat HP, nguni berkeinginan untuk berbuat apa? Buka YouTube, buka streaming. Nah, setelah itu nguni akan menggunakan akal yang menghadap ke atas. Akal menghadap ini akal tertinggi. Apa artinya? Akal yang bisa mencerna, memahami semua akal potensial dan aktual itu menjadi sebuah akal yang disebut dengan akal faal atau akal mustafah. Nah, akal ini yang mempertanggungjawabkan nguni untuk bisa mengambil keputusan yang akan mempengaruhi kebahagiaan hati. Begitu ya? Jadi akal yang menghadap ke atas itu disebut dengan akal faal atau akal mustafah. Jadi ini suatu pemahaman kepada nguni supaya nguni lebih jelas. Dan saya ambil contoh sebuah kisah yang untuk akal faal ini, misalnya seperti Newton itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tiap hari itu dia lihat mangga jatuh, dia lihat durian jatuh, dia lihat apel jatuh, tapi dia belum sampai kecapaian akal yang menghadap ke atas itu, akal faal. Suatu ketika dia belajar di kampus, dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba apel jatuh di kepala. Terus dia berteriak, Eureka! Eureka itu kalau dalam bahasa ini, hore atau saya menemukan sesuatu. Ilham ya, kira-kira begitu. Sehingga
dia menemukan, akal itu terbuka dan dia menemukan bahwa oh ternyata yang dia lihat, yang dia analisis atau dia cerna, dia bisa mengambil keputusan bahwa ini ternyata ada suatu rumusan yang disebut dengan gravitasi. Lebih lucu lagi, Archimedes ada mandi, terpakai-pakai yang mandi, tiba-tiba waktu dia mau kasih follow air yang di bak itu tertumpah. Terus dia haga, dia bilang, dia keluar, dia lupa pakai handuk. Bateria di jalan-jalan. Eureka, bagus. Hore begitu. Karena apa? Dia menemukan satu hukum, namanya hukum Archimedes. Nah, harapannya untuk saat ini mahasiswa jangan menggunakan akal yang menghadap ke bawah saja, jangan menggunakan akal yang lurus saja, tapi kalau boleh semua indera, intuisi, insting, naluri, nurani, knowledge, sikap, keterampilan digunakan semua untuk mendukung akal yang paling tertinggi untuk mencapai suatu keputusan. Dan ini menurut Ibu Sina dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Terima kasih Kakak. Sangat filosofis. Tepuk tangan untuk Pak Wadir kita.